Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Cariyos. Kali ini kita akan eksplor Keraton Kasepuhan Cirebon. Entah keberapa kalinya saya eksplor keraton ini, karena memang sudah sangat sering. Tapi biasanya saya eksplornya malam hari, tapi kali ini siang hari. Yuk ikutin terus perjalanan Kang Cariyos. Ada beberapa yang bisa kita eksplor atau kita jelajahi, antara lain Siti Hinggil, yaitu kompleks bangunan depan bergaya Majapahit yang terdiri dari beberapa pavilion, Pancaratna, Pancaniti dengan lantai bata merah. Nah, seperti ini. Ini bergaya Majapahit ya. Jadi di sini auranya itu Hindu banget sih, vibe-nya itu Hindu banget. Nah, selanjutnya ini adalah Museum Benda Kuno. Ini menyimpan berbagai koleksi pusaka, senjata perang, keramik Tiongkok, dan lukisan bersejarah kerajaan. Jadi kalian bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Salah satu koleksinya yang paling terkenal adalah kereta Singa Barong yang merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Kereta tersebut saat ini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Sekarang mari kita menuju ke area utama keraton. Area utama Keraton Kasepuhan merupakan area yang berisikan bangunan induk Keraton Kasepuhan serta bangunan penunjang lainnya. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah Taman Dewan Daru, berukuran 20 meter persegi. Taman ini dikenal dengan nama Taman Bundaran Dewan Daru karena bentuknya yang melingkar. Dalam perspektif Cirebon, makna Taman Dewan Daru yang berbentuk lingkaran adalah sebagai sebuah pangeling atau pengingat agar manusia selalu mencari mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, lalu membawanya keluar dari sana menuju jalan yang terang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada taman ini juga terdapat pohon soko, 2 buah patung macan putih yang merupakan lambang keluarga besar Pajajaran, meja dan 2 buah bangku serta sepasang meriam. Mari kita menuju ke bagian induk keraton. Bangunan induk keraton merupakan tempat sultan melakukan kegiatan kesultanan. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya ada Kutagara Wadasan, Kuncung, Jinem Pangrawit, Gajah Nguling, Bangsa Pringgadani, Bangsal Pagelaran, Bangsal Prabayasa, Bangsal Agung Panembahan, Pungkuran, Kaputren, Dapur Maulud, Pamburatan. Nah, sekarang mari kita nikmati dulu nih suasananya ya. Di sini kita bisa lihat nih silsilah Sunan Gunung Jati. Wah, ini benar-benar bisa menambah ilmu pengetahuan kita nih. Bagi kalian, bagi Sobat Kang Cariyos yang belum pernah bermain atau mengunjungi Keraton Kasepuhan Cirebon, ini saya perlihatkan, saya explore. Jadi kalian bisa nonton secara lengkap videonya. Keraton ini bersih banget nih. Dan tentu saja nyaman, apalagi saya berkunjung di pagi hari. Bicara tentang sejarahnya, Keraton Kasepuhan berisi 2 kompleks bangunan bersejarah, yaitu Dalam Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan komplek Keraton Pakungwati sekarang disebut Keraton Kasepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Pangeran Cakrabuana bersemayam di Dalam Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati
Sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua. Nama dia diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Nah, sekarang mari kita menuju lebih dalam lagi. Di sini dijual beberapa souvenir ya, oleh-oleh dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini, kalian bisa beli beberapa souvenir untuk dibawa pulang ke rumah. Sekarang mari kita menuju ke salah satu area yang selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, terutama pada malam hari. Ini adalah area menuju ke sumur keramat yang ada di keraton ini. Di sini ada tiket masuknya ya, Rp10.000. Nah, mari kita masuk. Di komplek ini terdapat beberapa sumur keramat peninggalan sejarah yang syarat akan makna filosofis dan spiritual. Sumur-sumur ini sering diziarahi karena airnya dipercaya memiliki berkah, khasiat tertentu, dan sejarah yang erat dengan penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Karena habis ada yang ritual tadi malam. Ini sumur yang nggak dipakai nih, yang beracun. Ini sumur upas. Itu sumur 7 nih. Sumur 7. Ini mandi. Nah, barusan adalah sumur upas dan sumur 7. Sumur upas ini dikenal menyimpan kisah sejarah dan mistis yang cukup kuat. Kata upas sendiri bermakna racun. Konon air atau hawa di sekitar sumur ini berbahaya jika digunakan sembarangan. Sedangkan sumur 7 itu bisa dibilang sumur yang berjodoh. Bisa berjodoh dengan sesama manusia ataupun berjodoh dengan rezeki yang lainnya. Selanjutnya adalah Sumur Agung. Terletak di petilasan Dalem Agung Pakungwati atau kompleks keraton. Air di sumur ini tidak pernah kering meskipun sedang musim kemarau. Airnya digunakan untuk membasuh benda pusaka saat upacara panjang jimat serta untuk mandi. Nah, ini adalah sumur favorit saya, yaitu Sumur Kejayaan. Terletak di dalam kompleks keraton, sumur ini dulunya difungsikan sebagai tempat wudhu oleh para pangeran dan wali. Airnya dipercaya memiliki energi positif, membawa keberuntungan, dan membersihkan diri. Jadi, sumur ini dikhususkan untuk laki-laki saja. Di sini juga terdapat tempat untuk mandi nih. Mandinya di sini. Nah,
punten. Sumurna ieu mah herang pisan ya. Herang. Selain pantangan, untuk area ini dikunjungi oleh perempuan. Di sini juga kita tidak diperbolehkan memakai alas kaki. Nah, di sini selain dari reruntuhan keraton, terdapat 2 buah pendopo. Ini adalah petilasan atau tempat itikafnya Pangeran Cakrabuana, dan satunya lagi adalah tempat itikafnya Sunan Gunung Jati. Nah, biasanya para pengunjung yang sudah mensucikan diri dan berwudu melakukan sholat atau wirid di 2 pendopo ini. Saya pernah sholat tahajud di pendopo ini ya, di tempatnya Sunan Gunung Jati. Selesai sudah acara mandinya di Sumur Kejayaan. Sekarang kita lihat area lainnya. Di sini banyak banget nih burung merpati. Ini adalah bangsal pagelaran. Bangsal ini tidak jauh dari bangsal Pringgadani, berjarak sekitar 200 meter dan diperuntukkan untuk mementaskan pertunjukan dan hiburan. Bangsal pagelaran berhiaskan motif batik megamendung dan lampu hias. Bangsal pagelaran diperkirakan dibangun pada tahun 1600-an atau abad ke-15. Mari kita ke area yang lainnya. Ini ada bangunan yang sudah rusak. Sebetulnya dulu waktu saya kesini, bangunan ini masih kokoh loh. Nah, ini adalah kantinnya nih atau pusat kulinernya. Jadi biasanya nih dulu kita pada makan di sini. Dulu masih bagus banget dan sekarang sepertinya tidak terawat dan bangunannya seperti sudah rusak. Banyak banget bolong-bolong di atapnya. Nah, ini adalah kereta gede. Ini dulu lagi ya. Dulu tuh ini masih tempatnya masih bagus. Kemudian keretanya tuh dulu masih bagus banget nih. Jadi saya pernah uji nyali di sini tengah malam sekitar jam 12 malam sampai jam 2 dini hari. Saya pernah di sini sendirian, keliling-keliling sendiri. Memang auranya beda banget nih. Nah, inilah suasana di Keraton Kasepuhan Cirebon. Eksplornya sudah selesai. Jadi kalian bisa berkunjung ke sini ya kalau pas ke Cirebon. Jam operasionalnya sekitar jam 8 sampai jam 5 sore dengan tiket masuk mulai dari 15.000. Nah, untuk video-video lainnya jangan lupa ikutin terus channel Kang Carios. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Dan tunggu video-video selanjutnya. Hatur nuhun.